Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi terkait elastisitas silang dan elastisitas pendapatan. Berikut pengertian elastisitas silang. Elastisitas silang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain yang mempunyai hubungan dengan barang tersebut. Hubungan tersebut dapat bersifat pengganti, dapat pula bersifat pelengkap. Kemudian macam-macam elastisitas silang terdapat 3 bagian. Yang pertama, elastisitas silang positif, yaitu peningkatan harga barang A menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang B. Contohnya, peningkatan harga kopi meningkatkan permintaan terhadap teh. Kopi dan teh merupakan dua barang yang dapat saling menggantikan atau disebut barang substitutif. Kemudian yang kedua, elastisitas silang negatif, yaitu peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya permintaan barang B. Contoh, peningkatan harga bensin mengakibatkan penurunan permintaan terhadap kendaraan bermotor. Kedua barang tersebut bersifat komplementer atau pelengkap. Dan yang ketiga, elastisitas silang nol, yaitu peningkatan harga barang A tidak akan mengakibatkan perubahan permintaan barang B. Dalam kasus semacam ini, kedua macam barang tidak saling berkaitan. Contoh, kenaikan harga kopi tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kendaraan bermotor. Selanjutnya, contoh elastisitas silang. Yang pertama, masyarakat Jakarta meminta gula pasir 100 ton per tahun. Pada saat harga kopi harga 10.000 per kilogram. Jika harga kopi berubah menjadi 12.000, naik 20%, maka permintaan gula menjadi 90 ton, yaitu turun menjadi 10%. Maka untuk menentukan elastisitas silangnya yaitu menggunakan rumus EXY sama dengan 10% dibagi 20% mendapatkan minus 1/2. Artinya, gula dan kopi termasuk barang komplementer atau barang pelengkap. Kemudian pengertian elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan merupakan perubahan permintaan yang diakibatkan perubahan pendapatan konsumen. Ada keterkaitan erat antara pendapatan seseorang dengan tingkat konsumsi atau permintaan atas suatu barang tertentu. Selanjutnya, macam-macam elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan yang negatif terkait dengan barang inferior, peningkatan pendapatan akan mengakibatkan penurunan permintaan. Kemudian yang kedua, elastisitas pendapatan yang positif terkait dengan barang normal, yaitu peningkatan pendapatan akan mengakibatkan peningkatan permintaan. Jika elastisitas pendapatan suatu komoditas lebih kecil dari 1, maka barang itu adalah barang sehari-hari. Tapi jika elastisitas pendapatan lebih besar dari 1, maka barang itu adalah barang mewah atau barang superior. Kemudian yang ketiga, elastisitas pendapatan nol atau inelastik. Berlaku bila peningkatan pendapatan tidak mengakibatkan perubahan permintaan. Berikut contoh elastisitas pendapatan. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas pendapatan adalah perubahan dalam permintaan sebagai akibat dari perubahan dalam pendapatan. Misalnya, apabila karena pendapatan meningkat 10%, permintaan suatu barang meningkat 20%, maka elastisitas pendapatannya adalah 20% per 10% sama dengan 2. Kemudian penjelasan materi berikutnya terkait tentang teori perilaku konsumen pada teori kardinal. Kemudian pengertian teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang konsumen tunjukkan dalam mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa yang mereka anggap untuk memuaskan kebutuhan mereka.
Nah, definisi lainnya adalah bagaimana konsumen mau mengeluarkan sumber dayanya yang terbatas, seperti uang, waktu, dan tenaga untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan demi kepuasan mereka. Kemudian, pendekatan konsumen kardinal. Nah, pendekatan konsumen kardinal adalah daya guna dapat diukur dengan satuan uang atau utilitas, dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna tergantung kepada subjek yang menilai. Pendekatan ini juga mengandung anggapan bahwa semakin berguna suatu barang bagi seseorang, maka akan semakin diminati. Selain itu, pendekatan kardinal juga memberikan penilaian yang bersifat subjektif akan pemuasan kebutuhan dari suatu barang. Artinya, tinggi rendah suatu barang tergantung sudut pandang subjek yang memberikan penilaian tersebut, yang biasanya berbeda penilaian dengan orang lain. Nah, ada beberapa istilah dan asumsi yang harus diketahui dalam membahas teori perilaku konsumen. Nah, yang pertama, utilitas total, yaitu nilai kegunaan atau manfaat yang diperoleh dari konsumsi. Yang kedua, utilitas marginal, yaitu tambahan kegunaan yang diperoleh dari penambahan suatu unit barang yang dikonsumsi. Yang ketiga, semakin banyak barang yang dikonsumsi seseorang, maka besar kegunaan atau manfaat yang didapatkan. Bila dikonsumsi lebih dari satu barang, maka nanti akan dikategorikan masuk dalam satu bundel barang. Kemudian contoh pendekatan kardinal dari tabel berikut. Nah, anggaplah harga suatu barang X adalah sebesar 25.000. Pada tabel di atas diberikan contoh perilaku konsumen yang mengkonsumsi barang dari barang ke-1 hingga ke-8. Nah, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan pada tabel tersebut, yaitu dari kolom utilitas dapat kita lihat bahwa semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka total utilitasnya akan semakin besar, yaitu saat mengkonsumsi barang ke-1 sampai 5. Tetapi setelah mencapai konsumsi ke-6, pertambahan konsumsi justru tidak menambah total utilitas, bahkan menambah konsumsi lagi setelahnya, atau konsumsi barang ke-7 dan 8 justru semakin memperkecil total utilitas. Kondisi memperkecil total utilitas ini sudah menunjukkan kondisi menambah konsumsi justru tidak bermanfaat lagi, bahkan bahwa keburukan konsumsi yang membawa manfaat hanya terjadi pada konsumsi ke-1 hingga ke-5. Kemudian pada kolom utilitas marginal dapat diperhatikan bahwa pada awal-awal pengonsumsi barang akan menambah utilitas marginal yang besar atau konsumsi barang ke-1 dan 2. Utilitas marginal di sini menggambarkan besarnya tambahan manfaat yang diperoleh akibat menambahkan konsumsi 1 unit barang. Pada utilitas marginal dari mengonsumsi barang pertama, yaitu 50.000. Karena pada saat pengonsumsi barang ke-1 diperoleh total utilitasnya sebesar 50.000. Dan sebelumnya tidak mengonsumsi barang sehingga dianggap utilitas sebelumnya 0, sehingga 50.000 kurang 0 sama dengan 50.000. Nah, bila ditambahkan konsumsi 1 unit barang lagi sehingga menjadi 2 barang, maka diperoleh total utilitas dari mengonsumsi 2 barang yaitu sebesar 125.000. Sedangkan marginal utilitas akibat menambah konsumsi 1 unit barang terakhir yaitu sebesar 75.000 yang diperoleh dari 125.000 dikurang 50.000. Yang patut diperhatikan yaitu adanya hukum Gaussian yang terjadi, yaitu setelah konsumsi barang ketiga dan seterusnya, terlihat adanya nilai marginal utilitas yang semakin mengecil, bahkan hingga bernilai negatif. Artinya,
Menambahkan konsumsi barang 1 unit akan menambahkan manfaat yang semakin mengecil, bahkan bisa hingga negatif bila terus dikonsumsi. Nah, dari tabel tersebut, apabila dibuat dalam bentuk kurva akan terlihat seperti gambar berikut ini. Nah, dari tabel dan kurva di atas terlihat bahwa konsumsi yang memberikan kepuasan maksimum yaitu pada saat mengonsumsi barang kelima, karena pada saat tersebut mengonsumsi barang masih memberikan tambahan manfaat. Nah, sedangkan mengonsumsi barang ke-6 tidak memberikan tambahan manfaat, dan mengonsumsi barang ke-7 dan 8 justru mengurangi manfaat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.